Saya Ibu Dian Penny Asiani. Kebetulan saya dengan teman-teman tim yang mendapat tugas dari Dinas Pendidikan menyusun naskah PPDB dengan Pak Edi, Pak Asep, Pak Surahman. Kami lengkap hadir di sini. Tadi juga baru selesai dengan BKBPM ya. Ya, BKBPM. Membicarakan hal yang sama, terutama kaitannya dengan warga masyarakat miskin yang memang biasanya dalam PPDB itu agak sensitif gitu ya. Jadi sensitif. Jadi sensitif. Jadi saya paparan langsung saja, tergantung pertanyaan. Paparan aja, paparan dulu, baru nanti tanya jawab. Baik, jadi PPDB tahun ini, sebagaimana tahun sebelumnya, kalau untuk TK dengan SD, untuk seleksinya itu berdasarkan usia. Usia dan nanti tentu mempertimbangkan jarak tempat tinggal. Kalau untuk SMP, SMA, SMK, yang di bawah Dinas Pendidikan Kota maupun yang di bawah Kemenak ya, itu ada 2 jalur. Yang pertama jalur akademik, yang kedua jalur non akademik. Yang jalur akademik, kriteria utama untuk bahan seleksi itu dilihat dari nilai. Kalau SMP itu nilai dari ujian sekolah SD. Kalau untuk SMA dan SMK itu dilihat dari nilai ujian nasional SMP. Itu jalur akademik. Kalau jalur non akademik kita bagi-bagi lagi ya. Ada jalur non akademik yang kita sebut afirmasi rawan melanjutkan pendidikan. Afirmasi RMP. Afirmasi ini merupakan penegasan ada keberpihakan. Dan ada afirmasi non RMP. Nah, yang afirmasi RMP rawan melanjutkan pendidikan berarti itu seleksinya nanti berdasarkan kondisi sosial ekonomi dari calon siswa ya, atau calon peserta didik. Nah, apa buktinya mereka itu dinyatakan RMP rawan melanjutkan pendidikan? Yang pertama, bisa terdaftar dalam keputusan wali kota tentang daftar masyarakat miskin Kota Bandung yang sudah didata oleh Dinas Sosial. Yang diterbitkan itu pada 30 Desember 2015 ya, Desember. Bisa itu bukti bahwa dia RMP. Bisa yang kedua, mereka itu memiliki dokumen yang disebut kartu pengendalian sosial atau KPS. Itu kan kartunya beragam ya. Betul. Ada kartu Indonesia Pinter, ada kartu Prasejahtera, ada kartu Indonesia Sehat, termasuk yang penerima BPJS miskin. Pokoknya berbagai program pengentasan kemiskinan ya. Nah, itu juga menjadi dokumen yang menunjukkan mereka layak seleksinya melalui jalur non akademik. Kemudian apalagi yang memiliki SKTM, surat keterangan tidak mampu, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah memiliki dokumen-dokumen tadi, dokumen yang kita sebut kartu pengendalian sosial, tidak perlu lagi membuat SKTM, gitu ya. Nah, SKTM ini biasanya bagi orang-orang yang belum punya dokumen ketidakmampuannya, gitu ya.
Nah, makanya kalau bagi yang merasa tidak mampu, belum punya dokumen, harus ditempuh prosedur. Prosedurnya yaitu tentu berkoordinasi nanti. Berkoordinasi. Nah, biasanya, bukan biasanya, maksud saya prosedurnya sekarang itu begini ya. Untuk pendataan, ya, penetapan warga itu atau siswa itu RMP atau bukan. Nah, masyarakat itu datang dulu ke sekolah asal. Misalnya nih, siswa SD yang mau ke SMP, nah dia datang dulu ke SD-nya gitu. Nanti oleh SD-nya itu dicek, diverifikasi ya. Apakah siswa ini betul tidak mampu gitu ya. Kenapa di sekolah asal? Karena sekolah asal itu kan satu sudah mengenal siswanya, ya, sudah ada data juga, gitu ya. Nah, nanti didata oleh sekolah, malah ada prosedur dikomunikasikan dulu kepada warga, ya, apakah kalau dia itu ngaku tidak mampu tuh betul tidak? Dilihat nanti reaksinya dari data yang dipampangkan oleh sekolah, ya. Nah, kalau ternyata siswa itu belum memiliki dokumen tadi, KPS seperti itu ya, baru nanti sekolah memberikan surat pengantar ya, untuk dibawa ke RT RW untuk diproses ke kelurahan untuk pengajuan SKTM begitu. Nah, setelah mereka itu sudah memiliki dokumen tadi, oleh sekolah asal kan diinventarisir, dibuat data nominatif siswa yang rawan melanjutkan pendidikan. Baru nanti didaftarkan ke sekolah yang dituju. Itu bisa secara kolektif, bisa juga perorangan, gitu ya. Tetapi secara dokumen sudah dilengkapi. Itu yang jalur non akademis untuk RMP. Ya. Nah, nanti diseleksinya bagaimana? Itu diseleksinya tentu saja kan tadi ada 3 ya. 1 terdaftar dalam Kepwal yang RMP ini. Itu menjadi prioritas karena dia sudah diverifikasi, validasi dengan proses yang mengikuti mekanisme untuk verifikasi validasi. Itu lebih diutamakan. Kemudian baru nanti kalau ada kuota lebih diberikan kepada yang lain yang tidak terdaftar. Nah, kemudian kalau ternyata karena ada keterbatasan kuota itu kan hanya 20% ya. Karena ada keterbatasan kuota tidak diterima di sekolah negeri, maka akan disalurkan ke sekolah swasta yang terdekat dengan tempat tinggal. Jadi tidak ada siswa SKTM, siswa RMP yang tidak mendapat sekolah, gitu ya, tetap. Dan di sekolahnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pengelolaan pendidikan, nanti akan mendapat bantuan biaya pendidikan. Itu yang non akademik afirmasi RMP. Nah, sekarang ada afirmasi lagi keberpihakan tapi non RMP. Kepada siapa keberpihakannya? Penegasannya kepada siapa? Yang berikutnya adalah yang siswa berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus. Ya, saya singkat ya, PDBK. Tuh, jadi kita tahu bahwa Bandung sudah mendeklarasikan bahwa semua sekolah siap menerima siswa yang berkebutuhan khusus ya, supaya siswa-siswa yang berkebutuhan khusus itu bisa sekolah dengan siswa reguler lainnya. Jadi sekolah-sekolah artinya siap melakukan menyelenggarakan pendidikan inklusif. Itu ya. Kemudian yang berikutnya yang non RMP juga ditujukan kepada peserta didik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang guru. Ada peraturan pemerintah tentang guru, bahwa guru itu berhak mendapat maslahat tambahan. Salah satunya kemudahan mendapatkan pendidikan. Tetapi tentu saja kepada guru yang bagaimana, karena di dalam PP-nya dijelaskan
itu prinsip dasarnya adalah penghargaan kepada guru yang berprestasi. Jadi tidak semua guru, ada persyaratannya yang harus ditempuh. Kemudian yang berikutnya masih afirmasi non RMP, itu adalah ada pihak-pihak yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang mengikat. Misalnya ya, ada perjanjian kerjasama pinjam pakai aset TNI, ya, misalnya di bawah koordinasi Kodam 3 Siliwangi ada, atau pinjam pakai aset tanah AU juga ada, gitu ya. Nah itu di dalam kerjasama ini ada pertimbangan bahwa anggota dari instansi yang memiliki kerjasama ini diberi tempat juga, gitu ya. Jadi persyaratannya tentu harus betul-betul sesuai dengan instansi yang punya kerjasama atau perjanjian. Nah itu yang non RMP ya. Dan yang terakhir adalah yang prestasi, masih afirmasi ya, keberpihakan non RMP, yaitu yang prestasi. Nah ini bisa prestasi seni, bisa olahraga, bisa kreativitas, di dalamnya ada pramuka ya, bisa juga prestasi keagamaan. Nah untuk prestasi ini nanti akan ada penskoran, dan prestasi yang berjenjang itu lebih diutamakan. Misalnya ya, calon siswa memiliki prestasi tingkat kecamatan, tingkat kotanya juga ada, provinsinya juga ada pada bidang yang sama. Nah kalau ada yang berjenjang nanti skornya diakumulasikan, gitu ya. Nah untuk penskoran kita juga kerjasama dengan KONI, khususnya untuk olahraga ya, karena KONI memiliki standar skor yang berdasarkan peraturannya kita sebut Standar Keolahragaan Nasional Indonesia. Jadi kita menggunakan database dari KONI kalau untuk prestasi olahraga. Termasuk yang prestasi ini, prosedurnya siswa kan membawa sertifikat atau piagamnya. Itu harus diverifikasi dulu oleh KONI, gitu ya. Nah, nanti oleh KONI setelah diverifikasi ada surat pengantar, daftarkan ke sekolah yang dituju. Itu untuk jalur prestasi. Nah, kembali ke jalur akademik ya. Jalur akademik itu jadi yang akademik ini minimal 62 akademik ya. Kenapa minimal? Karena nanti kan kalau di non akademik kuotanya tidak terpenuhi, bisa dilimpahkan ke akademik, gitu ya. Yang non akademik ini yang afirmasi 20%, afirmasi RMP bagi warga yang miskin atau tidak mampu itu tadi 20%. Ya. Kemudian yang berdasarkan kepada undang-undang guru ya, dengan peserta didik berkebutuhan khusus itu 3%. 3% ya. Nah kalau itu Bu nanti tidak kita batasi, tetapi berkisar 10%. Iya, jadi memang ada lahan milik mereka yang digunakan untuk bangunan sekolah, gitu ya. Itu ada untuk sarana yang digunakan untuk sekolah, gitu. Ya, gitu. Kemudian pilihannya, sekolah pilihannya untuk akademik ya, baik yang kategori A, tadi saya ulang, domisili atau sekolah asal di Kota Bandung, pilihannya 2, boleh memilih 2 sekolah bebas. Demikian pula yang luar kota, 2 pilihan bebas. Tetapi kalau pilihannya langsung memilih sekolah yang satu wilayah dengan tempat tinggal, nah, ini ada yang disebut dengan kuota proteksi untuk dalam wilayah. Jadi artinya kalau dia itu misalnya saya ini tinggal di dekat SMA 20 misalnya, satu wilayah dengan 20. Nah,
Kalau saya memilih sekolah langsung di sekolah yang satu wilayah dengan tempat tinggal saya, nah itu nanti ada yang disebut dengan kuota proteksi. Bukan artinya langsung diterima ya, tetapi dalam seleksinya itu khusus untuk dalam wilayah ada kuota tersendiri. Sudah ditentukan, sudah dihitung secara matematis kuotanya. Artinya kan dia punya keuntungan karena kan hanya dikompetisikan dengan yang dalam wilayah saja, tidak digabung dengan semua, jadi rivalnya kan lebih sedikit. Nah, jika dia itu tidak lolos di tahap 1, ini kita sebut tahap 1, yang diperuntukkan hanya bagi pendaftar yang dalam kota, dalam wilayah maksud saya, dia itu tidak lolos, maka dia bisa lagi diseleksi di tahap kedua. Kalau di tahap kedua dia digabungkan dengan wilayah lain, jadi tahap 2 itu seleksi gabungan wilayah. Ini masih di satu sekolah ya, pilihan ke-1 itu 2 tahap. Kalau di sekolah pilihan 1 juga tidak lolos, baru dilemparkan ke sekolah pilihan 2. Di sekolah pilihan 2 juga bisa 2 tahap kalau dia memilih sekolah pilihan 2-nya juga dalam wilayah. Artinya kepada masyarakat diingatkan lebih baik milih sekolah yang dalam wilayah karena ada kuota proteksi dengan prosentase yang lebih besar daripada untuk kuota gabungan wilayah. Gitu ya. Itu dilihat dari rumah tinggal ya? Iya. Bukan sekolah asal. Dari tempat tinggal nanti kan oleh operator di sekolah asal ya Bu ya. Kalau yang jalur akademik oleh operator di sekolah yang dituju. Ketika daftar nanti dengan komputer ya, sudah komputerisasi, diukur jaraknya berapa. Nah, jika ini kan masih tetap menggunakan sistem kewilayahan ya. Nah, jika misalnya begini, saya tinggal di wilayah A, tapi ke sekolah lebih dekat ke wilayah B gitu ya. Boleh memilih yang luar wilayah juga. Kalau dalam radius 2 km itu dianggap satu wilayah. Nanti dia juga bisa diseleksi untuk kuota proteksi dalam wilayah tadi. Atau yang dulu barangkali disebutnya insentif ya. Sebetulnya penghargaan kepada calon peserta didik yang memilih sekolah langsung di dalam wilayahnya. Itu penghargaan. Dan Pak Wali sendiri menghendaki mau dia milih di sekolah pilihan 1, mau dia memilih di pilihan sekolah 2, kalau dia memilih sekolahnya dalam wilayah, berikan penghargaan itu. Jadi tadi penghargaannya adalah ada kuota proteksi. Artinya ada satu tahap seleksi yang hanya diperuntukkan bagi dalam wilayah saja. Begitu. Apalagi ya yang belum tersampaikan. Oh iya, pendaftaran ya. Pendaftaran Bapak Ibu, kalau berbicara pendaftaran kan kalau untuk akademik menunggu hasil ujian sekolah kalau yang SD ya. Kalau yang ke SMA menunggu hasil ujian nasional SMP. Nah, SMP itu baru keluar tanggal 11 Juni pengumuman kelulusannya. 11 Juni itu baru pengumuman kelulusan. Artinya kan pendaftaran baru boleh dimulai setelah 11 Juni kan. Ya. Yang SD malah 25 Juni baru ada pengumuman ya. Padahal kan sekitar 6-7 Juni kan kita sudah awal puasa gitu ya. Nah, jadi tetap karena kita bukan melihat puasa tidaknya, tapi kalender pendidikan kita tergantung kepada itu. Jadi walaupun aturannya sudah jelas, tanpa kerjasama semua pihak, baik itu bidang legislatif, yudikatif, eksekutif, masyarakat, pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan, semua harus bekerja sama untuk taat kepada ajas PPDB, yaitu objektif ya, kemudian transparan, berkeadilan ya, itu ajas-ajas yang harus didukung oleh semua pihak begitu. Kemudian akuntabilitas, tidak cukup hanya dinas pendidikan saja. Mudah-mudahan tahun ini
lebih tertib, lebih baik, lebih lancar semuanya, Amin. lebih berkeadilan, sebagaimana tentunya harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.